Liriknya sebenarnya apa sih? Ini lagu bercerita tentang apa? Eman, coba sebentar kita pause dulu. Ada liriknya kah? Coba cari sih. Coba kita lihat ya, lirik turun naik oles. Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik terus, kau tinggal turun naik, Ini lagu orang naik turun tangga atau gimana? Ini nih berkesinambungan pada sebuah kitab. Dong tuh ambil based on Kama Sutra. Jadi lagu Kama Sutra, soundtrack Kama Sutra Iya, gitu ya. sebenarnya soundtracknya Kama Sutra. Karena dia malas di atas. Karena dia malas di atas. Jadi dia balik, dia sengaja di bawah. Dia malas, jadi dia berpasrah kepada Yang Maha Kuasa. Yang di bawah umur harap Maksudnya ada yang kita- pengawasan. Boom! Yang di bawah Itu umur beta sudah harap bilang tadi, ada makanya. pengawasan. Kita buka YouTube. Turun naik oles terus. Lu tinggal turun naik. Ada video yang bahkan sampai 57.000, bahkan sampai ada 26.000. Lu tinggal turun naik. Ini no offense, tidak ada menyerang seseorang atau pihak manapun, jadi nggak usah panik yang udah membuat challenge seperti ini. Ya, sebenarnya challenge aku nggak tahu nih challenge ini sebenarnya dampaknya positif atau dampaknya negatif. Cuman di Kupang sendiri kayaknya ini heboh sekali ya. Semua orang menjadi mengikuti, bahkan sampai membuatnya lebih besar dibanding dengan yang lain. Bukan masalah salah benar, ini bukan masalah apakah beta yang buat video ini lebih benar daripada kalian. 11.000, 44.000, lalu ada 67.000. Kayak kompilasi. Aduh, woi sendiri kasihan. Tentara berbakat. Yoi. Bahkan itu dia tahu dia berarti dia punya talenta. Oh, pikir berbakat di mana kok? Anak muda zaman sekarang kan kita tidak tahu ya kan. Pro dan kontra di dunia media sosial itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kayak pro dan kontra di media sosial tuh hal-hal yang wajar lah. Media sosial ini adalah sebuah wilayah ranah yang bebas akan banyak hal gitu loh. Lu mau buat hal yang positif, lu mau buat hal yang negatif, itu memang tergantung lu. Cuman jujur nih, kalau dari beta pribadi ya, B sangat kurang setuju dengan ini. Maksudnya ada sedikit gimana ya? Ada keresahan sebenarnya dalam Bepu diri bahwa jangan sampai orang sudah kehabisan ide untuk membuat something new atau membuat sesuatu yang baru untuk Aduh. Semi adult content sebenarnya. lu bikin apa? Beta sudah mengejek orang, dia berbicara tentang kenyataan. Inilah di tempat umum lah, dia pikir dia bagus. Wih, Jobex pakai efek coy. Enak, ini bebek kawan. Kawan ya. Jadi sudah lu sudah hina. Lu sana hina berarti kalau lu kawan. Sonic. Ini kan sopan, keren, kan kelihatannya seni. Hanya Wow, dah keren. Wah, lu komentar gua li, berarti lu haters gua gitu. Lu nggak suka sama karya gua, berarti lu adalah haters gua. Aku nggak suka karya kamu karena kamu tuh haters aku ya gitu loh. Bukan itu ini bukan permasalahan haters atau enggak gitu ya. Aku mengartikan haters tuh lebih simple, lebih gampang lagi. Haters itu adalah orang yang berkomentar, oke, tanpa ada alasan yang jelas gitu loh. Nah, kalau orang yang berkomentar tapi memiliki logika berpikir, memiliki alasan yang jelas kenapa dia berkomentar, menurutku itu bukan haters. Itu adalah orang yang mengkritik lo gitu loh. Kenapa kita membuat sesuatu kalau kita tidak siap dikritik? Ini jangan bilang di kamar mandi. Oh, di Kamar mandi. bukan kamar mandi, sombong sembarang, Sir. Kenapa dia pakai rok? Rok tapi udah terapi. Boom! Orang kan biasa, boom. Kalau bebek, boom. What? Apa ini? Ini jambil di muka toko. Aduh. Luar biasa ya. Aduh. Ini Keren. Mirip Aldo. Ini mirip Aldo. Banyak banget video yang di ruang dia itu yang benar-benar mungkin kategorinya keras ya, menyindir. Bahkan aku pernah membuat video tentang aku berkomentar tentang Aisyah, tentang FPI. Oke, aku berbicara secara belak-belakan gitu loh. Ini bukan televisi yang lu dikontrol untuk menonton apa aja. Penonton bebas untuk menonton, memilih channelnya masing-masing. Oke, lalu kita harus kembalikan kepada diri kita sebagai konten kreator. Kalau kita nggak mengatur konten kita secara baik, nggak memanage kita, lalu apa yang akan kita berikan kepada para penonton gitu loh. Kalau kalian lihat di videonya Aisyah, kalian lihat komentar di bawah kok. Aku nggak pernah mempermasalahkan itu gitu. Aku nggak bilang mereka adalah haters aku nggak pernah bilang, wah gila haters gue banyak banget nih, wah harus gue blok semua, harus gue spam semua. Enggak. Itu adalah memotivasi, itu memacu dalam diri kita. Iya, oke. What the? Dibokir bibir, ini dipangkat satu nih. Oh, laki-laki Ismoyo Handoko Putra setengah matang. Jadi supaya ini dengan demikian, What the
Kayaknya. Ini asli. Tapi kok dia buka kayak bencong, meluap. Iya. Ini Kapten Amerika. Mari kita berdoa. Nah ini bagus, seni. Kita tinggal di negara demokrasi, tapi kita tidak siap dengan komentar, kita tidak siap dengan cemoohan orang. Ini lebih luas lagi ngomong soal turtleneck challenge. Kalau aku pribadi kan tadi sudah ngomong, aku sangat no dengan turtleneck challenge ini, gitu. Untuk kalian yang buat itu, terserah kalian menilainya seperti apalah. Kalian yang bertanggung jawab. Bagi penikmat, monggo silakan mengartikan apakah turtleneck challenge ini adalah hal yang baik atau hal yang benar. Tapi bagi para kreatornya yang membuat challenge ini, silakan kalian mengukur diri. Apakah konten yang sudah dibuat ini layak untuk dikonsumsi publik? Laki-laki. Perempuan ini. Please laki-laki. Please mukanya laki-laki. Kau, saya sudah bilang kalau perempuan itu perempuan. Ini no bra ya. Aduh, kencang itu deh nom. Wah, ini dong. Sebut saja dia bunga. Edit. Nah, ini rapi. Seninya dapat. Ini berarti kategorinya sampah atau? Sebenarnya lebih ke ikut rame, San. Menurut aku karya adalah sesuatu yang lebih memiliki impact dengan orang gitu loh. Bukan hanya untuk senang-senang gitu loh. NTT ini membutuhkan karya-karya positif yang terus membangun. Balik. Dempat di belakang. Ah ini sopan. Bisa ditonton oleh semua kalangan orang. Dan sampai orang tua nonton, orang tua puber kedua loh. Film bokep. Bum gitu. Apaan ini? Oh ini kayaknya nge-rap dong. Wow. Aduh. Enak main di anak kos. Disponsori oleh rice cooker. Jembina udah perekam udah Adi. Aduh, beb masa depan dong nih. Tapi kenapa bosong pakai masker? Oh, soalnya biar terlihat sopan. Nah, ini sopan. Nanti ada gelombang. Eman, lu sebagai guru, pandangan lu tentang ini gimana? Lu sebagai guru. Sebagai guru beta, Jadilah kreator yang cerdas, jadilah penonton yang cerdas. Kasian banget sebenarnya. Kita ngomong di NTT heboh dengan turtleneck challenge, tapi kita tidak pernah heboh dengan kasus banyak sekali saudara kita, banyak sekali masyarakat kita, tetangga, teman kita yang menjadi TKI di luar sana, lalu pulang dalam bentuk jenazah. Kita tidak pernah membuat itu gitu loh. Kita tidak pernah heboh dengan hal seperti itu gitu loh. Kita tinggal di NTT yang banyak banget isunya, tapi kita tidak pernah peka dengan hal-hal seperti itu. Kita justru malah termakan oleh hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Ini laki-laki. Fix laki-laki. Fix laki-laki. kau untung jangan tersinggung. Ini ketong sebenarnya cuma buat lucu-lucu sih. Kalau tersinggung ya terserah lah. Tapi ini sebenarnya just for fun. Ini just for fun. Bener dia bangke. Eman. Bukan, ini ingus. Aduh. Anak muda. Ya ini lancar. Ini lancar. Besong bikin apa? Lebih gergaji. Ini ketong ganti deh pelaku saya bisa kan? Ganti jelek apa? Becekin ade dong bang. Anjas. Wow. Bos asli iklan. Kalau gini be-follow. Be-follow Instagram ya. Parah buka lain lah. Kok semua itu? Bang. Besar. Be-follow. Ada. Sabar dulu. Sabar dulu. Aduh. Udah. Anak kupang. Enggak, anak Tapi teng lihat Bang Raf, ada follow nah. Bang tadi Bang Raf lihat. Dribbling dia apa? Kalau di Instagram. Sorry. Ini berada belum. Minum apa? Woi, lu bikin apa? Aduh. Baik keluar. I quit. Sampai ganti orang. Ini adalah project bareng juga. Ini bukan challenge yang force goyang dan itu segala macam. Tapi ini challenge ditanggapi menarik oleh mungkin orangnya tadi adalah salah satu di antara mereka lah. Dia bisa menafsirkan turtleneck challenge ini menjadi something yang bener-bener keren. Ini bukti bahwa kita juga ikut seru-seruan dalam turtleneck challenge, tapi dalam hal yang lebih greget gitu loh. Kita sambut Yonglex. Maaf, Yonglexnya berhalangan, jadi ya mohon maaf lah. Jadi kita hadirkan lagunya saja bersama sang produser tadi. Kita dengar aja lagunya, oke? 3, 2, 1. Jangan lupa yang habis nonton ini, kalau rasa ini video penting, di-share boleh. Kalau nggak penting juga nggak apa-apa, nggak usah ditonton sih, nggak penting juga. Sesuai dengan judul lah, ini nggak penting untuk ditonton kok. Oke?
Goodbye, see you, dan sampai jumpa di video Ruang Dia selanjutnya. Oke, bye-bye. Makin banyak orang miring ngurusin hidup orang lain mulu. Mungkin hidupnya kagak penting, banyak banget yang ngomongin tapi gak jadi trending. Gue gak ambil pusing, mereka benci mungkin karena banyak yang ngomong gue abang DJ, abang tampan. Gue bukan maling tapi nyuri perhatian. Nih banyak balap tetap gas duluan, motor kencang main di tikungan, cuma bisa manggung di belakang. Udah jelas gue jauh di depan, banyak bacot di dunia maya. Tapi kalau kesel bodoh ya kemana, laga baik, laga nyapa tapi nyarinya sih gak seberapa. Buat orang kayak gitu, gue sih cuma bisa ngomong. Oh aja ya kan. 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 Berantem berasa paling jago, anggap gue ayam. Gue bilang oh aja ya. Gue heran sama lo punya kelakuan, cuma homo yang nusuk dari belakang. Cewek cantik pedas bikin keringetan, seksi bagus pemandangan emangnya lo. Cabai-cabai lagi mainnya lah belak-belakan, ntar lo gue rujak kalau masih mencibir. Gue bukan jenis buah-buahan tapi jadi buah bibir. Gue bukan mas-mas, lo gue gak enak mas-mas seperti emas. Cerdas Thomas Alva Edison, melodi Epson cetakan derat. Ambil edition jadi trendsetter, gue fashion nyala dalam gelap. Night vision terlalu banyak passion, gue masih free but no mason. Duh, buat orang kayak gitu, gue sih cuma bisa ngomong. Oh aja ya kan. 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 Berantem berasa paling jago, anggap gue ayam. Gue bilang oh aja ya. Gue heran sama lo punya kelakuan, cuma homo yang nusuk dari belakang. Ibu kota kami kuasai.